Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel Kampung Literasi, channel yang membahas berbagai kitab para ulama salafus saleh dari berbagai fan keilmuan. Pada video kali ini kita akan mengaji kitab Matan Ghayatul Taqrib. Jadi pembahasan terakhir kemarin kita sampai perkara-perkara yang ditinggalkan dalam sholat. Nah, sekarang kita akan meneruskannya, memulainya dari pasal yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan kirim suratul Fatihah kepada mu'alif kitab. Semoga nanti apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah biridhahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa kuluniyati sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa salatul faslun ay hadza faslun wa khamsatu awqatin, adapun 5 beberapa waktu, la yusalla yang tidak diperkenankan sholat, fiha pada khamsatu awqatin, illa sholatan kecuali sholat, laha yang ada pada sholat tersebut sababun sebab. Jadi di sini ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan sholat pada waktu tersebut kecuali sholat yang memiliki sebab. Apa saja? Yakni ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, hatta tatalu'a sehingga terbit apa asyamsu matahari, wa inda tulu'iha dan ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala sampai sempurnanya matahari. Yakni yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan juga ketika terbitnya matahari sampai sempurnanya terbit tadi. Wa tartafi'a dan naik apa matahari, qadra rumhin sekiranya 1 tombak. Wa idastawat dan ketika matahari terletak tepat di tengah-tengah, hatta tazula sampai matahari tersebut bergeser dari tengah-tengah langit tersebut. Wa ba'da sholatil asri dan setelah sholat asar, hatta taghruba sampai terbenam apa asyamsu matahari. Wa indal ghurubi dan ketika terbenam apa matahari, atau wa indal ghurubi dan ketika terbenam, hatta yatakamala sampai sempurna apa ghurubuha terbenamnya matahari. Kemudian waktu yang lain adalah ketika matahari naik kira-kira 1 tombak, dan ketika matahari pas berada di tengah-tengah berada di tengah-tengah langit, atau diistilahkan dengan waktu istiwa, sampai matahari tersebut bergeser dari tengah-tengah langit tersebut. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi adalah ketika setelah sholat asar sampai matahari terbenam, dan yang terakhir itu ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya tadi. Itu tadi adalah 5 waktu yang tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Faslun ay hadza faslun wa sholatul jama'ati, adapun sholat jamaah itu sunnatun, sunnah muakkadatun yang sangat dikokohkan. Jadi hukum sholat jamaah itu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Wa 'alal ma'mumi dan wajib bagi makmum apa ayyanwiya untuk berniat al-i'timama mengikuti imam. Nah, kewajiban tersebut dunal imami tidak bagi imam. Jadi bagi makmum
dia wajib untuk berniat menjadi makmum, tapi bagi imam ia tidak wajib berniat untuk menjadi imam. Wa yajuzu dan boleh ayat tamah untuk mengikuti imam siapa al-hurru orang yang merdeka bil abadi dengan seorang hamba. Jadi seorang merdeka boleh menjadi makmumnya seorang budak. Wal baligu dan orang yang balik bil murahiki dengan murahik. Kemudian orang yang balik boleh bermakmum kepada si murahik. Murahik itu anak yang akan mencapai akil balik. Kemudian wala tasihu dan tidak sah apa qudwatu rajulin bermakmumnya seorang laki-laki bimro'atin dengan seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki tidak diperbolehkan bermakmum kepada seorang perempuan. Wala qori'in dan tidak sah pula bermakmumnya orang yang pandai membaca bi ummiyin dengan orang yang umi atau lemah tidak pandai dalam membaca Al-Quran. Nah, setelah itu musannaf menjelaskan tentang syarat-syaratnya bermakmum, yakni wa ayyu maudhi'in dan dimanapun tempatnya sholat seseorang sholat fil masjidi di dalam masjid bisolatil imami dengan sholat mengikuti imam fihi di masjid tersebut. Wahua adapun si makmum itu alimun orang yang mengetahui bisolatihi dengan sholatnya imam al-jaza'ahu maka hal tersebut mencukupi bagi makmum dalam mengikuti imam. Malam yutaqaddam dan masalah tersebut selama makmum tidak mendahului gerakannya atau tempatnya alaihi atas imam. Wa in sholat dan jika seseorang sholat fil masjidi di dalam masjid wal makmumu adaba makmum itu qariban dekat. Nah, ini jika posisi makmum di luar masjid tapi dia dalam posisi yang dekat dengan masjid tersebut minhu dari masjid. Wahua sedangkan si makmum tadi itu alimun orang yang mengetahui bisolatihi dengan sholatnya imam wala ha'ila dan tidak ada penghalang hunaka pada tempat tersebut jaza maka boleh. Jadi ketika si makmum sholat di luar masjid dan imamnya sholat di dalam masjid selama jaraknya dekat dan si makmum mengetahui sholatnya imam dan tidak ada penghalang di antara makmum dan imam maka hal tersebut diperbolehkan. Faslun ay hadza faslun wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi orang yang melakukan perjalanan. Apa yang diperbolehkan? Qasrus sholati meringkas sholat ar-rubaiyati yang sebangsa 4 rakaat. Jadi ini fasal menjelaskan tentang diperbolehkannya musafir untuk meringkas sholat yang sebangsa 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Kebolehan tersebut bi khamsi syara'ita dengan 5 beberapa syarat. Jadi harus memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama ayyakuna hendaknya ada apa safaruhu perjalanannya musafir fi ghairi maksiatin tidak untuk kemaksiatan. Jadi yang pertama syarat itu hendaknya perjalanannya ini tidak diniatkan untuk kemaksiatan. Wa antakuna yang kedua hendaknya ada apa masafatuhu jaraknya perjalanan itu sitata asyara farsakhan 16 farsah atau sekitar 80 sampai 83 km. Wa ayyakuna dan hendaknya ada apa meringkas sholat tersebut itu muaddiyan
dilakukan oleh orang yang melakukan sholat ada. Jadi sholat yang bukan qadha. Disolati pada sholat ar-rubaiyati yang sebangsa 4 rakaat. Jadi hendaknya pengkosoran ini dilakukan oleh orang yang melakukan sholat ada pada sholat yang sebangsa 4 rakaat. Wa ayyanwi, dan hendaknya seseorang berniat al-qasra untuk meringkas. Ma'al ihrami, beserta dengan takbiratul ihram. Jadi seperti sholat pada umumnya, seseorang berniat ketika dia meringkas atau memendekkan sholatnya, dia berniat ketika saat takbiratul ihram. Wa alla ya'tamma, dan kemudian syarat yang terakhir, wa alla ya'tamma, dan hendaknya orang yang meringkas sholat tersebut tidak bermakmum atau mengikuti imam bimukimin yang mukim. Jadi tidak boleh orang yang sholat secara qasar bermakmum kepada orang yang mukim. Begitu juga dengan sebaliknya. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi musafir, apa ayya jamaah mengumpulkan baina zuhri, antara sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar, fi waqti ayyihima, pada waktu manapun sya'a yang ia kehendaki. Nah, di sini setelah menjelaskan tentang sholat qasar, di sini musonef menjelaskan tentang sholat jamak. Jadi boleh bagi musafir untuk mengumpulkan antara sholat zuhur dan sholat asar di waktu manapun yang dia inginkan. Wa bainal maghribi, dan antara sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya, waktu ayyihima, pada waktu manapun sya'a yang ia kehendaki. Jadi boleh menjamak juga antara sholat maghrib dan isya, baik sholat maghrib dulu atau sholat isya dulu. Kemudian wa yajuzu, dan boleh lil hadiri, bagi orang yang berada di rumah, fil matori, dalam keadaan hujan, apa yang diperbolehkan, ayya jamaah, untuk mengumpulkan bainahuma, antara dua sholat, fi waktil ula, pada waktu yang pertama, minhuma, dari dua sholat tersebut. Nah, kalau di sini diperbolehkan bagi orang yang berada di rumah, dia tidak sedang dalam melakukan perjalanan pada saat hujan, untuk mengumpulkan antara dua sholat. Cuma syaratnya kalau di sini diperbolehkannya menjamaknya pada waktu yang pertama dari dua sholat tersebut. Baik, barangkali hanya sampai di sini pengajian kita. Mudah-mudahan barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.